Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Krisis Monika, mahasiswa dari Universitas Harapan Bangsa Purwokerto dari program studi Sarjana Ilmu Keperawatan semester 8. Saya di sini akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian gastritis pada remaja di SMA Negeri 1 Paguyangan. Sebelumnya, terima kasih untuk Bapak Topan Heri W.S. Kepensman selaku dosen pembimbing pertama saya dan selaku penguji kedua saya. Dan terima kasih pula kepada Pak Danang Tri Y.S. Kepensm selaku dosen pembimbing kedua saya dan selaku penguji ketiga saya. Dan terima kasih pula untuk Bu Dwi Novitasari S.Kep NSM SC selaku penguji pertama saya. Untuk di bab pertama, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, di mana ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk latar belakang sendiri, di sini saya akan menjelaskan 3 poin. Poin yang pertama yaitu tentang kejadian gastritis, poin kedua yaitu tentang fenomena gastritis pada remaja, dan poin ketiga yaitu tentang penelitian terdahulu. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama yaitu tentang kejadian gastritis. Kejadian gastritis disebabkan karena pola makan yang tidak sehat dan gaya hidup yang kurang sehat, seperti konsumsi alkohol, merokok, konsumsi kopi, konsumsi penghilang nyeri, stres fisik, dan stres psikologis. Selain itu, gastritis yang sering terjadi pada remaja salah satunya karena tidak memperhatikan pola makan dengan baik. Akibatnya banyaknya kegiatan dan kesibukan mereka sehingga menyebabkan mereka mempunyai kebiasaan pola makan yang tidak teratur. Pada usia produktif merupakan usia yang rentan terkena gastritis. Pada usia tersebut remaja mempunyai banyaknya kesibukan sehingga remaja memiliki pola makan yang tidak teratur sehingga dapat mengakibatkan terjadinya penyakit gastritis. Menurut peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Wahyuni et al. Pada tahun 2017 dengan judul Hubungan Pola Makan dengan Kejadian Gastritis pada Remaja. Kejadian gastritis disebabkan oleh pola makan didapatkan hasil bahwa dari 95 responden yang diteliti, jumlah responden yang memiliki pola makan baik sebanyak 43 atau 45,3%. Dan responden yang memiliki pola makan yang kurang baik sebanyak 53 atau 54,7%. Penelitian selanjutnya yaitu dilakukan oleh Syam pada tahun 2020 dengan judul Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian gastritis di Puskesmas Biru Kabupaten Bonek. Hasil yang diperoleh sebanyak 92 orang atau 39,10% memiliki tingkat stres kategori yang berat, sedangkan penggunaan obat-obatan NSAID sebanyak 164 orang atau 69,80% yang tidak pernah mengonsumsi obat-obatan NSAID sebanyak 71 orang atau 30,20% bisa dilakukan bahwa stres dan penggunaan obat-obatan NSAID berhubungan dengan kejadian gastritis. Untuk rumusan masalah pada penelitian saya yaitu apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian gastritis pada remaja di SMA Negeri 1 Paguyangan. Sedangkan tujuan umumnya yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian gastritis pada remaja di SMA Negeri 1 Paguyangan. Sedangkan untuk tujuan khususnya di sini saya mengambil 3 tujuan khusus. Yang pertama yaitu mengidentifikasi hubungan pola makan dengan kejadian gastritis pada remaja. Yang kedua yaitu mengidentifikasi hubungan stres dengan kejadian gastritis pada remaja. Dan poin yang ketiga yaitu mengidentifikasi hubungan penggunaan obat-obatan dengan kejadian gastritis pada remaja. Untuk manfaat penelitian, saya di sini menjelaskan 3 manfaat yaitu bagi peneliti, bagi institusi, dan bagi responden. Yang pertama yaitu bagi peneliti sebagai pengalaman awal dalam melakukan penelitian yang dapat memberikan ilmu pengetahuan dalam melakukan riset
dalam keperawatan yang dapat memberikan manfaat di masa akan datang. Untuk manfaat penelitian yang kedua yaitu bagi institusi, penelitian ini sebagai pengalaman awal yang diharapkan dapat memberikan informasi dan sumber ilmu untuk menambah wawasan tentang dunia keperawatan, khususnya pada penyakit gastritis, dan dapat memberikan gambaran bagi peneliti yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Sedangkan manfaat penelitian yang ketiga yaitu bagi responden, hasil penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan bagi responden tentang penyakit gastritis. Selain itu juga responden lebih tahu tentang pencegahan atau penanganannya sehingga dapat membantu untuk mengurangi angka kejadian gastritis. Keaslian penelitian di sini saya akan menjelaskan tentang dua jurnal. Jurnal yang pertama yaitu jurnal yang ditulis oleh Susilowati, Lilik, dan kawan-kawan. Judul penelitian, hubungan pola makan dengan kejadian gastritis pada pelajar kelas 10 pada tahun 2019. Metode dan hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan metode rancangan cross-seksional. Hasil cross-tabulasi antara variabel pola makan dengan kejadian gastritis menunjukkan hasil tes titik chi-square diperoleh nilai P 0,03. P-value kurang dari 0,05, artinya HA diterima dan HO ditolak, yang berarti ada hubungan antara variabel pola makan dengan kejadian gastritis. Dapat diketahui nilai OR menunjukkan P-value 211, artinya pelajar yang pola makannya tidak baik 2 kali beresiko terkena penyakit gastritis dibandingkan dengan pelajar yang pola makannya baik. Untuk persamaan dan perbedaan, persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu menggunakan metode yang sama, yaitu menggunakan rancangan cross-seksional. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu pada karakteristik responden. Untuk jurnal yang kedua yaitu Anggoro, Sarni, dan kawan-kawan, judul penelitiannya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pola makan pada penderita kejadian gastritis di SMP Negeri 5 Pangutapan pada tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode survei analitik. Metode survei analitik yaitu survei atau penelitian yang mencoba menggali bagaimana dan mengapa fenomena kesehatan itu terjadi. Hasil penelitian berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa karakter responden dengan paling banyak di umur 13 tahun dengan jumlah 43 orang atau 55,12%, 44 responden atau 56,41% berjenis kelamin laki-laki dan yang mengaku pernah sakit gastritis yaitu sebanyak 33 responden atau 42,31%. Ada pengaruh pengetahuan dan sikap terhadap kepatuhan pola makan pada siswa penderita gastritis dengan tingkat signifikan 0,014 karena probabilitas 0,014 lebih kecil dari 0,05 di SMP Negeri 5 Pangutapan dengan nilai P sama dengan 0,014 kurang dari 0,05. Persamaan pada penelitian ini sama dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu menggunakan metode survei analitik dengan menggunakan rancangan penelitian cross-seksional. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu pada sampel yang dimana ditentukan dengan strata, kemudian masing-masing strata diambil sampel yang mewakili strata tersebut secara acak. Untuk di bab 2 ini ada tinjauan pustaka di mana di sini ada kerangka teori. Kerangka teori di sini membahas tentang faktor resiko gastritis, di mana faktor resiko gastritis ada Helicobacter pylori, ada terlambat makan dan makanan pedas. Sedangkan faktor yang mempengaruhi kejadian gastritisnya yaitu ada pola makan, stres, penggunaan obat-obatan. Untuk kerangka konsep di sini yaitu variabel independennya yaitu pola makan, stres, dan penggunaan obat-obatan.
Sedangkan untuk variabel dependennya yaitu kejadian gastritis, di mana penelitian yang akan saya teliti yaitu tentang pola makan, stres, penggunaan obat-obatan, dan kejadian gastritis pada remaja di SMA Negeri 1 Paguyangan. Untuk hipotesis sendiri yaitu di sini ada 3 hipotesis, di mana ada hubungan antara faktor pola makan dengan kejadian gastritis. Untuk yang kedua yaitu ada hubungan antara faktor stres dengan kejadian gastritis, dan untuk yang ketiga ada hubungan antara faktor penggunaan obat-obatan dengan kejadian gastritis. Di bab 3 yaitu tentang metode penelitian, di mana di sini ada jenis dan rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, validitas dan reliabilitas, jenis dan teknik pengumpulan data, analisa data, dan etika penelitian. Untuk jenis dan rancangan penelitian, untuk penelitian ini merupakan penelitian yang kuantitatif deskripsi. Rancangan penelitian ini menggunakan desain deskriptif korelasional, dengan jenis penelitian menggunakan pendekatan cross-seksional. Sedangkan untuk lokasi dan waktu penelitian, lokasi penelitian di SMA Negeri 1 Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Waktu penelitian selama 1 bulan, dari bulan Maret sampai April 2021. Untuk populasi dan sampel penelitian, untuk populasi dalam penelitian ini yaitu kelas 2 di SMA Negeri 1 Paguyangan sebanyak 210, dan untuk sampelnya dalam penelitian ini yaitu 34 siswa-siswi kelas 2 di SMA Negeri 1 Paguyangan. Variabel penelitian di sini ada variabel independen, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian gastritis diantaranya yaitu pola makan, stres, dan penggunaan obat-obatan. Sedangkan variabel dependennya yaitu tentang kejadian gastritis. Untuk definisi operasional, di sini ada pola makan, di mana kebiasaan seseorang yang dilihat dari pola makan setiap hari meliputi kebiasaan makan, frekuensi makan, dan jenis makan. Untuk alat ukurnya di sini saya menggunakan kuesioner. Untuk indikator penilaiannya yaitu baik 7-10, kurang 4-6, dan buruk 1-3. Untuk stres sendiri yaitu respon individu ketika merasa tertekan dengan kondisi yang dialami seperti gelisah, cemas, sedih, dan marah. Untuk alat ukurnya di sini masih sama menggunakan kuesioner. Untuk indikator penilaiannya untuk tinggi 7-10, untuk sedang 4-6, untuk rendah 1-3. Untuk variabel ketiga yaitu penggunaan obat-obatan, di mana perilaku individu dalam mengonsumsi obat-obatan dari golongan NSAID. Dalam hal ini, penggunaan obat-obatan dimaksud untuk mengurangi rasa sakit, menurunkan demam, dan mengatasi peradangan seperti aspirin, ibuprofen, ketoprofen, naproxen, asam mefenamat, piroksikat, dan diklofenak, dan indometasin. Untuk indikator penilaiannya yaitu jika menggunakan skornya 1-3, sedangkan tidak menggunakan skornya 0. Untuk gastritis sendiri yaitu gangguan pada lambung yang disebabkan akibat meningkatnya produksi asam lambung dengan gejala nyeri ulu hati, mual, muntah, lambung terasa penuh, kambung, bersendawa, cepat kenyang, dan rasa asam di mulut. Untuk indikatornya gastritis 1 nyampe, untuk indikator penilaiannya untuk gastritis 1 dan tidak gastritis 0. Untuk instrumen penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk kuesioner atau pertanyaan, di mana dengan sebanyak 4 variabel yaitu tentang faktor pola makan, faktor stres, faktor penggunaan obat-obatan, dan kejadian gastritis. Untuk validitas dan reliabilitas, untuk validitas menggunakan person product moment. Untuk uji reliabilitas menggunakan alpha Cronbach. Untuk jenis dan teknik pengumpulan data, jenis penelitian dengan menggunakan kuesioner. Untuk teknik pengumpulan datanya yaitu peneliti mengurus surat izin
penelitian dari pihak Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Kemudian peneliti meminta izin kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Paguyangan untuk melakukan penelitian di sekolah tersebut. Setelah mendapatkan izin untuk penelitian, kemudian peneliti memberikan surat penelitian dari kampus. Sebelum melakukan penelitian, peneliti dibantu oleh pihak sekolah sebagai perantara antara peneliti dan responden. Peneliti mengirim link Google Form melalui pihak sekolah, lalu pihak sekolah mengirim link Google Form ke wali kelas, kemudian wali kelas mengirim link Google Form tersebut melalui grup kelas masing-masing agar diisi oleh responden. Setelah responden mengisi kuesioner di Google Form, kemudian peneliti memeriksa kelengkapan data yang sudah diperoleh atau terkumpul dalam Google Form. Setelah dilakukan pengisian lembar kuesioner melalui Google Form, selanjutnya pada tahap akhir peneliti mengelola data, analisis, dan membuat laporan hasil penelitian menggunakan SPSS 1501. Untuk analisis data, analisis univariat adalah analisis yang dilakukan pada suatu variabel secara tunggal, sedangkan analisis bivariat adalah analisis yang dilakukan pada dua variabel secara langsung. Analisis bivariat dilakukan dengan mengartikan dan data variabel pertama dan data variabel kedua. Untuk etika penelitian, di sini ada surat persetujuan penelitian, kerahasiaan, tanpa nama, dan keadilan, inklusivitas atau keterbukaan. Di bab 4 ini hasil dan pembahasan pada penelitian saya yaitu tentang analisis univariat. Yang pertama yaitu tentang karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dan usia. Pada tabel 4.1 di samping hasil penelitian dapat diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 27 responden atau 79%. Hasil penelitian tentang karakteristik responden berdasarkan usia menunjukkan sebagian besar responden berusia 17 tahun sebanyak 18 responden atau 52,9%. Kejadian gastritis pada remaja di SMA Negeri 1 Paguyangan. Tabel 4.2 distribusi frekuensi berdasarkan kejadian gastritis pada remaja di SMA Negeri 1 Paguyangan menunjukkan bahwa kejadian gastritis pada remaja sebagian besar responden memiliki penyakit gastritis yang bersifat kronis sebanyak 22 responden atau 64,70%. Sedangkan pola makan pada remaja di SMA Negeri 1 Paguyangan pada tabel 4.3 hasil penelitian dapat diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan pola makan pada remaja menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pola makan yang kurang sebanyak 19 responden atau 55,9%. Untuk stres pada remaja di SMA Negeri 1 Paguyangan, tabel 4.4 distribusi frekuensi responden berdasarkan stres pada remaja menunjukkan bahwa kebanyakan responden berdasarkan stres pada remaja menunjukkan stres yang sedang sebanyak 17 responden atau 50,0%. Untuk penggunaan obat-obatan pada remaja di SMA Negeri 1 Paguyangan menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang menggunakan obat-obatan sebanyak 18 responden atau 52,9%. Untuk analisis bivariat, di sini ada tabel 4.6 bahwa hubungan antara pola makan dengan kejadian gastritis dapat dilihat bahwa paling banyak responden yang mengalami gastritis kronis memiliki pola makan yang kurang sebanyak 50,0%. Hasil uji korelasi Spearman rank pada variabel pola makan didapatkan hasil p-value sebesar 0,00. P-value menunjukkan kurang dari 0,05 yang berarti ada hubungan yang signifikan antara pola makan dengan kejadian gastritis pada remaja
dengan nilai koefisien korelasi sebesar R 0,583 dengan arti bahwa kekuatan hubungan adalah sedang. Untuk hubungan antara faktor stres dengan kejadian gastritis pada remaja berdasarkan tabel 4.6 dilihat bahwa paling banyak responden mengalami gastritis kronis dengan stres sebanyak 44,1%. Hasil uji korelasi Spearman Rank pada variabel stres didapatkan hasil p-value sebesar 0,000. P-value menunjukkan kurang dari 0,05 yang berarti ada hubungan yang signifikan antara stres dengan kejadian gastritis pada remaja dengan nilai koefisien korelasi sebesar R 0,579 dengan arti bahwa kekuatan hubungan adalah sedang. Untuk hubungan antara faktor penggunaan obat-obatan dengan kejadian gastritis pada remaja berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa paling banyak responden yang mengalami gastritis kronis yang menggunakan obat-obatan sebanyak 50,0% hasil uji korelasi Spearman Rank pada variabel penggunaan obat-obatan didapatkan hasil p-value sebesar 0,00. P-value menunjukkan kurang dari 0,05 yang berarti ada hubungan yang signifikan antara penggunaan obat-obatan dengan kejadian gastritis pada remaja dengan nilai koefisien korelasi sebesar R sama dengan 0,660 dengan arti bahwa kekuatan hubungan adalah sangat kuat. Untuk pembahasan, poin pertama yaitu tentang karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Karakteristik responden pada remaja di SMA Negeri 1 Paguyangan berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 27 responden atau 79%. Berdasarkan jenis kelamin, perempuan lebih sering terkena penyakit gastritis dibandingkan dengan laki-laki. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Salahuddin pada tahun 2019 terhadap 140 responden, yang paling banyak menderita gastritis adalah berjenis kelamin perempuan sebanyak 101 atau 72,1% untuk menginginkan berat badan secara cepat. Hasil penelitian juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siska pada tahun 2017 sebanyak 39 orang atau 65% remaja perempuan mengalami gastritis dan remaja laki-laki yang mengalami gastritis sebanyak 21 orang atau 35%. Menurut asumsi peneliti, kebanyakan gastritis menyerang pada remaja perempuan karena remaja perempuan lebih suka mengonsumsi makanan pedas dan asam serta makanan yang siap saji. Selain itu juga kebanyakan remaja perempuan mempunyai keinginan untuk memiliki tubuh yang ideal sehingga mereka lebih menuntut untuk makan dengan porsi yang lebih sedikit dari porsi yang seharusnya dikonsumsi oleh remaja seusianya. Untuk karakteristik responden berdasarkan usia bahwa didapatkan berdasarkan usia pada remaja di SMA Negeri 1 Paguyangan menunjukkan sebagian besar responden berusia 17 tahun, sebanyak 18 responden atau 53%. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novianti pada tahun 2020 terhadap 52 responden yang paling banyak menderita gastritis pada usia 17 tahun, sebanyak 22 responden atau 42,3%. Hal ini sesuai dengan penelitian Warguna pada tahun 2019 bahwa sebagian besar yang mengalami gastritis pada remaja di rentang usia 15-17 tahun. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian Novianti pada tahun 2020 menjelaskan bahwa gastritis sering terjadi pada usia remaja. Usia remaja merupakan kategori usia yang produktif. Pada usia produktif merupakan usia yang rentan terkena penyakit gastritis. Mereka masih menganggap penyakit tersebut penyakit yang sepele dan tingkat kesadaran mereka pun masih sangat rendah mengenai pentingnya menjaga kesehatan lambung. Menurut asumsi peneliti, usia produktif di mana pada usia tersebut remaja mempunyai berbagai kesibukan sekolah dan dari lingkungan luarnya serta gaya hidup yang kurang memperhatikan kesehatan sehingga mereka mudah terpapar faktor-faktor yang dapat meningkatkan resiko untuk terkena gastritis.
Untuk keeratan hubungan antara faktor pola makan dengan kejadian gastritis pada remaja di SMA Negeri 1 Paguyangan, bahwa hasil pengujian hipotesis menggunakan Spearman Rank diperoleh koefisien hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian gastritis pada remaja, yaitu pola makan didapatkan hasil p-value sebesar 0,000. P-value menunjukkan kurang dari 0,05 yang berarti ada hubungan yang signifikan antara pola makan dengan kejadian gastritis pada remaja. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni et al. Pada tahun 2017, dari hasil uji statistik Spearman Rank yang menggunakan SPSS 16,0 dengan tingkat A sama dengan 0,05 didapatkan hasil p-value 0,000 kurang dari A, sehingga HO ditolak, yang artinya ada hubungan antara pola makan dengan kejadian gastritis yang berpengaruh terhadap kejadian gastritis. Pada hasil terlihat bahwa dari 52 responden yang mempunyai pola makan kurang baik, hampir seluruhnya 96% terjadi gastritis. Menurut asumsi peneliti bahwa respon negatif terhadap pola makan yang kurang baik yang dimiliki remaja tersebut cenderung akan menimbulkan gejala nyeri ulu hati, perut sering terasa sebal, mual, perut kembung. Hal itu terjadi karena kesukaan remaja yang mengonsumsi makanan yang tidak bervariasi, seperti mengonsumsi makanan dengan rasa yang pedas dan asam, ditambah lagi dengan kebiasaan mereka yang menunda jadwal makan, serta kesukaan mereka makanan dalam porsi yang besar ataupun dengan makanan-makanan yang pedas. Untuk yang kedua, yaitu keeratan hubungan antara faktor stres dan yang mempengaruhi kejadian gastritis pada remaja di SMA Negeri 1 Paguyangan. Berdasarkan hasil penelitian pada variabel stres pada remaja di SMA Negeri 1 Paguyangan menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengalami stres sedang, sebanyak 17 responden atau 55,0%. Stres dalam penelitian ini ditemukan dalam kategori yang sedang. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ashari pada tahun 2019, di mana diperoleh data terhadap 62 responden dengan kategori stres sedang, yaitu ada 27 orang dengan nilai frekuensi sebesar 42,9%. Hasil pengujian hipotesis menggunakan Spearman Rank diperoleh koefisien hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian gastritis pada remaja, yaitu faktor stres, didapatkan p-value sebesar 0,00. P-value menunjukkan kurang dari 0,05, yang berarti ada hubungan yang signifikan antara stres dengan kejadian gastritis pada remaja. Hal yang sama ditemukan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Baitur Rahim et al. Pada tahun 2016. Terdapat 36 responden kelompok kasus, terdapat 25 atau 69,4% responden mengalami stres berat, dan didapatkan hasil analisis T-square didapatkan nilai p-value 0,000 atau P kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan atau bermakna antara tingkat stres dengan kejadian penyakit gastritis. Menurut asumsi peneliti, stres merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi asam lambung yang berkaitan dengan kejadian gastritis. Seseorang yang memiliki pengelolaan stres yang kurang baik dapat meningkatkan kadar asam lambung, karena stres dapat menurunkan kadar hormon prostaglandin yang berfungsi membantu memperoleh bari atau berfungsi melindungi lapisan lambung dan dapat mengakibatkan iritasi pada mukosa lambung. Untuk yang ketiga, yaitu tentang keeratan hubungan antara faktor penggunaan obat-obatan yang mempengaruhi kejadian gastritis pada remaja di SMA Negeri 1 Paguyangan, bahwa menunjukkan sebagian besar responden yang tidak menggunakan obat-obatan, sebanyak 18 responden atau 52,9%. Hasil pengujian hipotesis menggunakan Spearman Rank diperoleh koefisien hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian gastritis pada remaja, yaitu faktor penggunaan obat-obatan. Didapatkan hasil p-value sebesar 0,00. P-value menunjukkan kurang dari 0,05.
Ya, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan obat-obatan dengan kejadian gastritis pada remaja. Hasil penelitian yang sama juga ditemukan oleh penelitian Sham pada tahun 2020, didapatkan bahwa yang mengonsumsi obat-obatan sebanyak 71 orang atau 30,20%, dengan hasil uji Secret menunjukkan nilai P sama dengan 0,00 atau kurang dari 0,05, yang artinya HO ditolak dan bermakna bahwa ada hubungan antara konsumsi obat-obatan dengan kejadian gastritis. Menurut asumsi peneliti, responden paling banyak menggunakan obat-obatan agar tidak terjadi gastritis yang lebih akut, padahal yang sebenarnya jika belum pernah, jangan menggunakan obat antiinflamasi karena akan mengalami iritasi pada lambung. Selain itu, semakin besar frekuensi seseorang mengonsumsi obat-obatan, maka semakin besar pula potensi seseorang untuk menderita penyakit gastritis. Begitupun sebaliknya, semakin kecil frekuensi seseorang dalam mengonsumsi obat-obatan, maka semakin kecil potensi yang tersebut untuk menderita penyakit gastritis. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa ada pengaruh mengonsumsi obat-obatan terhadap kejadian gastritis pada remaja. Untuk implikasi terhadap pelayanan asuhan keperawatan, berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa implikasi yang digunakan untuk meningkatkan dalam pelayanan kesehatan bagi instansi pendidik dapat bekerjasama dengan puskesmas atau dinas kesehatan untuk mengedukasi atau memberikan pendidikan kesehatan terhadap penyakit gastritis sehingga dapat menurunkan angka kejadian gastritis pada remaja, sehingga responden semakin mengetahui tentang kejadian gastritis, penyebab, tanda gejala sehingga dapat menghindari penyebab gastritis atau dapat mencegahnya. Untuk keterbatasan penelitian, yang pertama yaitu adanya keterbatasan penelitian dikarenakan tidak bisa langsung bertemu dengan responden dikarenakan pada masa pandemi COVID-19, maka untuk peneliti memerlukan bantuan dari pihak sekolah. Untuk yang kedua, adanya keterbatasan hasil jawaban kuesioner terhadap jawaban yang diberikan oleh responden tidak menunjukkan keadaan yang sesungguhnya. Untuk yang ketiga, pengumpulan data menggunakan kuesioner yang cenderung bersifat subjektif sehingga kejujuran responden dapat menentukan data yang dapat diberikan. Bab 5, simpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian gastritis pada remaja di SMA Negeri 1 Paguyangan, Kabupaten Brebes pada tahun 2021, maka dapat disimpulkan bahwa diketahui bahwa sebagian besar responden berusia 17 tahun, dapat diketahui bahwa sebagian responden berjenis kelamin perempuan. Terdapat hubungan yang signifikan antara pola makan dengan kejadian gastritis pada remaja dilihat dari Playview sebesar 0,00, Playview menunjukkan kurang dari 0,05 yang berarti ada hubungan antara pola makan dengan kejadian gastritis pada remaja. Terdapat hubungan yang signifikan antara faktor stres dengan kejadian gastritis pada remaja dilihat dari hasil Playview sebesar 0,00, Playview menunjukkan kurang dari 0,05 yang berarti ada hubungan antara stres dengan kejadian gastritis pada remaja. Terdapat hubungan yang signifikan antara faktor penggunaan obat-obatan dengan kejadian gastritis pada remaja dengan hasil 0,00, Playview menunjukkan kurang dari 0,05 yang berarti ada hubungan antara penggunaan obat-obatan dengan kejadian gastritis pada remaja. Untuk saran bagi SMA Negeri 1 Paguyangan, hasil penelitian ini menjadi bahan masukan bagi sekolah untuk memiliki program dalam memanajemen stres agar dapat mencegah kekambuhan gastritis dan edukasi pola makan serta penggunaan obat-obatan yang baik dan benar. Bagi responden, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi mengenai pencegahan gastritis dengan cara menjaga pola makan, mengelola stres, dan memperhatikan tata cara mengonsumsi obat-obatan dengan baik dan benar sebagai pencegahan gastritis, dan diharapkan untuk tidak terus-menerus mengonsumsi obat-obatan agar tidak terjadinya iritasi. Sedangkan bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan penelitian
terhadap terapi modalitas dengan cara self-hipnotis dan relaksasi progresif otot untuk mengurangi sakit dan manajemen nyeri dengan tidak menggunakan obat-obatan. Demikian pemaparan hasil penelitian saya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian gastritis pada remaja di SMA Negeri 1 Paguyangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.